Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatimul anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib di Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, demikian juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kita sampai ke hari ini. Mudah-mudahan saja umur yang masih ada ini kita manfaatkan benar-benar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu ayat yang ke-35 dan seterusnya dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Dzakara al-halal awal wa huwa idza kana an-nufur wan nushuz minaz zawjah aw dzukira al-halul awal wa huwa idza kana an-nufur wan nushuz minaz zawjah summa dzukira al-halus tsani wa huwa in kana aw idza kana an-nufuru minaz zawjaini faqala ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Disebutkan al-halul awal, keadaan yang pertama, yaitu apabila an-nusyuz, perbuatan nusyuz itu dari istri, maka hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Dinasehati dulu, kalau tidak mempan dengan nasihat maka pisah ranjang atau tidurnya pisah. Kalau tidak mempan juga dengan itu boleh dipukul, tapi mukulnya tidak boleh membekas. Pukulan yang ghairu muassir, tidak boleh membekas. Nah, ini kalau seandainya nususnya ini adalah dari istri, istri yang tidak taat kepada suami, atau masalahnya itu sumbernya itu adalah dari istri.
Nah, di dalam ayat berikut ini, ayat yang kita baca, bagaimana kalau seandainya an-nufur minaz zaujaini, jadi masalah itu memang dari kedua-duanya, baik suami ataupun istri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik bagi keduanya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qala al-fuqaha'u idza waqa'a asy-shiqaqu bainaz zawjaini askanahuma al-hakim ila jambi siqatin yanduru fi amrihima wa yamna'u adh-dhalim minhuma minadh-dhulmi. Qala al-fuqaha, para ahli fikih al-fuqaha, mereka mengatakan apabila terjadi asyiqaq, perpecahan, perselisihan, masalah besar antara suami dan istri, maka askanahumal hakim ila jambi siqatin, seorang hakim, hakim resmi itu menunjuk seseorang yang dipercaya. Kemudian seorang yang ditunjuk oleh hakim ini melihat, meneliti masalah yang terjadi antara keduanya. Nah, tugasnya juga adalah wa yamna'udz zalim minhuma, kemudian melarang terjadinya kezaliman antara keduanya. Atau mungkin karena ini dua-duanya yang bermasalah, bisa jadi kezaliman dari istri ataupun dari suami, maka sikoh tadi, orang yang dipercaya, yang ditugaskan oleh hakim, adalah berupaya untuk menghalangi agar supaya tidak terjadi kezaliman antara kedua-duanya ini. Nah, kemudian wa in fa in tafaqama amruhuma wa talat khusumatuhuma ba'asal hakim siqatan min ahlil mar'ah wa siqatan min qaumir rajuli liyajtami'a fayandura fi amrihima wa yaf'ala ma fihi al maslahah mimma yaroyanihi minat tafriq awit taufiq. Kalau seandainya perpecahan semakin menjadi-jadi, semakin besar, jadi bukan semakin padam tapi semakin besar antara suami dan istri ini, perselisihannya semakin besar, maka hakim menunjuk seorang yang dipercaya dari keluarga istri dan seorang yang dipercaya dari keluarga suami. Kedua-duanya kemudian meneliti, melihat masalah yang timbul antara keduanya dan akan melakukan, memutuskan sesuatu yang maslahat bagi keduanya. Nah, sesuatu yang maslahat ini bisa jadi tafriq, bisa jadi taufiq. Maslahat yang diambil bisa jadi pisah, cerai, bisa jadi tidak. Tergantung kepada maslahatnya. Yang menentukan adalah kedua orang yang telah ditunjuk oleh hakim. Nah, ini kalau dalam kitab penjelasan Ibnu Katsir itu awalnya seperti ini. Jadi tidak ujuk-ujuk datang utusan dari laki dan utusan dari perempuan. Ternyata di sini ada muqaddimahnya, yaitu dari hakim, yang menunjuknya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian
dibahas juga di sini sebenarnya di kalangan para ulama ya. Waqad ajma'al ulama ala annal hakamaini lahumal jam'u wat tafriqah. Ini riwayat dari Ali ya. Dari Ubaidah dari Ali dikatakan ajma'al ulama ala annal hakamaini lahumal jam'u wat tafriqah. Sepakat para ulama bahwasanya dua orang yang ditunjuk itu ya, karena Allah menyebut keduanya itu dengan istilah hakam ya. Hakam, dua-duanya baik dari laki maupun perempuan itu hakam ya. Makanya di sini dikatakan bahwasanya ijma' para ulama kedua al-hakamaini ini punya hak untuk mengumpulkan atau memisahkan. Memisahkan. Bahkan Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan insya'a al-hakamani an yufarriqa bainahuma bitalqatin au bitalqataini au salas. Jadi terserah kepada kedua orang yang ditunjuk itu apakah akan menceraikan dengan satu kali cerai atau dua kali cerai atau tiga sekaligus, 3 kali cerai. Ini diberikan hak yang seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kalau kedua-dua hakim ataupun dua orang yang ditunjuk dari pihak laki dan perempuan ini menghendaki islah, ini namanya islah ya. Islah, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Nah, di sini dalil menghendaki islah ini kemudian digunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan kalau tadi ada pandangan, ada riwayat ijma' ulama seperti itu. Tetapi ternyata ada juga yang punya pandangan kedua orang ini hak untuk mengumpulkan ya, tetapi hak untuk memisahkan tidak. Karena di sini Allah mengatakan iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kalau di sini kan islah arahnya kepada al-jam'u. Tidak disebutkan di dalam ayat ini at-tafriq, memisahkan. Nah, oleh karena itu ada yang berpandangan seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau kedua orang ini adalah wakil dari kedua belah pihak, posisinya sebagai yang mewakili. Nah, kalau tadi dia posisinya bukan wakil. Wakil itu ada lafadznya, ada sighahnya sendiri, ada ininya sendiri ya. Wakil. Nah, jadi kalau posisinya sebagai wakil ya, amma idza kana wakilaini min jihati zaujaini fa innahu yanfidu hukmahuma fil jam'i wat tafriq bila khilaf. Jadi kalau posisi keduanya ini adalah sebagai wakil, maka kemudian berhak untuk memisahkan atau mengumpulkan. Ini tanpa adanya khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau posisinya bukan wakil ya, tadi kalau ditunjuk hakim kan bukan wakil sebenarnya. Hakim yang menentukan, menunjuk, bukan wakil dari. Kalau wakil itu benar-benar yang bersangkutan mewakilkan. Saya wakilkan urusan saya ini kepadamu. Nah, ini enggak. Jadi beda posisinya. Tapi kalau wakil dikatakan boleh ya, berhak untuk memisahkan atau mengumpulkan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sebenarnya ada riwayat ya yang ada dua orang yang bermasalah. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
ketika ditunjuk 2 orang untuk memutuskan perkaranya ini, maka sang istri mengatakan saya ridho dengan apapun yang diputuskan oleh 2 orang ini. Tapi sang suami mengatakan saya ridho kalau kumpul, tapi kalau pisah saya tidak ridho, katanya begitu suaminya, ya. Akhirnya kata Ali, ini Allah memerintahkan, ya kamu harus menerima apapun yang diputuskan oleh keduanya, baik pisah ataupun kumpul, ya. Jadi harus ridho sebagaimana yang wanita tadi itu ridho, karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan khabir. Khabir ini juga sebenarnya adalah kalau khabir, orang dikatakan khabir itu pakar gitu ya. Pakar ini khabir fitib, pakar kedokteran, khabir fil handasah, pakar dalam bidang arsitek. Nah, itu khabir. Nah, aliman khabira, Allah ini maha pakar semuanya, ya. Jadi apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan menjadi baik. Nah, ini cara Allah menyelesaikan masalah keluarga. Nah, sebelum ayat ini, kalau nususnya itu dari perempuan, begitu cara menyelesaikannya. Kalau nususnya ini dari kedua-duanya, maka cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Jadi pisah itu bisa juga membawa kepada kebaikan, sebagaimana ngumpul itu juga bisa membawa kepada kebaikan. Yang penting di mana maslahatnya di sana. Walaupun Rasul pernah mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq, ya. Ya halal tetapi tidak disukai, itu adalah cerai. Karena ternyata memang akibat daripada perceraian, jemaah sekalian, ya ini kalau bagi laki-laki mungkin tidak terlalu masalah, Pak, ya. Cerai sekarang, besok itu orang lanang, ya. Tidak ada masa idahnya, ya. Jadi mudah baginya. Tapi kalau bagi ibu-ibu, bagi perempuan, begitu dicerai ada masa idahnya dulu, ya, 3 kali kuruk, ya. Setelah itu kalau dia punya anak, ya wis lebih susah lah. Lebih susah seorang wanita kalau cerai daripada seorang laki-laki. Makanya di sini ya diharapkan nikah itu ya seterusnya, sehingga yang memisahkan itu kematian lah, ya. Nah, di sana Allah menginginkan kalau nikah itu ya sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah, ya, penuh dengan kasih sayang, sehingga masalah-masalah keluarga itu bisa Apakah terjadi perceraian di zaman sahabat? Terjadi, ya. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang menceraikan istrinya, itu ada yang diceraikan ya karena ada masalah atau karena memang tidak ada masalah. Tiba-tiba kalau tidak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah disuruh oleh bapaknya Umar bin Khattab, kamu harus ceraikan istrimu. Beliau lapor kepada Rasul, bagaimana Rasul, saya disuruh menceraikan istri saya oleh ayah saya. Yuk taati ayahmu. Jadi ya pernah juga seperti itu, ya. Ada kejadian perceraian yang ada juga permasalahan keluarga di zaman sahabat ada, ya. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasul, wahai Rasul, suami saya ini bakhil, katanya, ya. Suami saya ini bakhil. Ini rajulun sahih bakhil, sehingga nggak cukup ngasih belanja. Boleh nggak wahai Rasul aku ngambil diam-diam, gitu ya, mengambil
uangnya diam-diam tanpa seizinnya, kira-kira boleh apa enggak? Kata beliau, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, gitu ya. Ambil saja yang cukup untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, ini di zaman, apalagi zaman kita ya. Sekarang angka perceraian semakin hari semakin tinggi. Nah, kalau di satu tempat, kalau pas musim panen, musim kawin, banyak yang nikah. Tapi kalau pas musim paceklik, ini musim cerai. Ada satu tempat begitu katanya. Ya, kalau musim paceklik itu musim cerai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita inginkan kalau nikah itu yang langgeng Pak ya, yang tenang, ya. Jangan diganggu, ya. Jangan diganggu proses perjalanan hidup kita dengan kisah-kisah perceraian, karena memang akibatnya kepada anak, ya, pada istri ini kurang baik, ya, kurang baik. Nah, anak bisa marah kepada orang tuanya, ya, gara-gara mungkin melihat ayahnya menzolimi ibunya, kan gitu. Bisa jadi ayahnya menyia-nyiakan ibunya, nah, bisa jadi seperti itu, atau sebaliknya. Jadi jemaah sekalian, ya, kita yang panjenengan sudah punya istri, ya, mudah-mudahan baik-baik saja, insyaallah ya, insyaallah. Kalau ingin ta'adud, ya, yang dipikirkan kira-kira ada akibatnya benda ini. Kalau ta'adud ini, poligami ya, boleh halal secara syar'i, tidak diharamkan, tapi dipikirkan matang-matang, ya. Dipikirkan matang-matang. Kalau kemudian mengakibatkan mudarat yang lebih besar, ya, maslahatnya untuk panjenengan ada mungkin ya, tapi akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, ya lebih baik dipikir 1000 kali lagi, ya. 1000 kali lagi dipikir kalau ternyata mudaratnya itu besar. Wallahu alam, karena maslahat mudarat ini dianggap di sini dijadikan dasar. Nah, bagi seseorang apakah pisah atau tidak itu dilihat maslahat dan mudaratnya. Hidup ini harus begitu, kita selalu mencari maslahat dan mudarat. Di mana maslahatnya lebih besar itu kita cari, kita pertahankan. Kalau mudaratnya lebih besar ya kita hindari. Nah, insyaallah begitu. Baiklah jemaah sekalian, seterusnya kita bahas ayat yang ke-36, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wabidil qurba, demikian juga dengan kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, tetangga al qurba, ya, tetangga dekat. Wal jaril junubi, nah, tetangga jauh. Nah, nanti akan dijelaskan ini satu persatu. Was sahibi bil jambi, kawan dekat. Wabinis sabil, ibnu sabil, ya. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang-orang yang takabur, ya, yang sombong, mukhtalan fakhura. Cuma sekalian, qala al-Imam Ibnu Katsir, ya'muru tabaraka wa ta'ala bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Fa innahu wal khaliqur raziqul mun'im al mutafaddil ala khalqihi fi jami'il anat wal halat, fa huwal mustahiq minhum ay yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'an min makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya Allah diibadahi, tidak disekutukan, karena Allah lah yang menciptakan, memberi rezeki dan memberikan rezeki, memberikan karunia kepada makhluknya dalam segala keadaan dan di setiap masa. Maka Allah yang berhak untuk disembah,
diesakan, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Kemarin gerhana matahari total, ya. Ada di antara manusia di dunia ini yang masih menyembah matahari ataupun mendewakan matahari. Nah, katanya dengan gerhana itu mataharinya sedang dicaplok oleh raksasa, ya. Sebesar apa raksasanya gitu? Kok kuat, Pak, ya, nyaplok matahari. Nah, akhirnya dipukuli, ya, sembarang kalir, piring, sendok, ya, wajan, ya, panci ditutuki semuanya supaya segera nyingkre, ya, raksasanya ini. Ini kok aneh, ada keyakinan yang seperti itu. Ada orang Jepang hebat teknologinya, pinter-pinter, Pak, ya, membuat ini apa semuanya, rumah tahan gempa dan sebagainya. Nyembah ya, Pak? Hah? Nah, dewanya itu adalah dewa matahari. Nah, kok iso, Pak, ya? Antara kecerdasan yang seperti itu membuat ini zaman modern ini, ya, tapi masih menyembah matahari. Nah, ya, jemaah sekalian, kita tidak, itu adalah makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tapi tidak tahu mereka ini apa. Kalau dulu yang namanya musyrik itu meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang ini dan sebagainya, menghidupkan dan mematikan, tapi ketika diperintahkan untuk menyembah Allah tidak mau. Kan gitu saja mereka orang musyrik itu. Meyakini itu tetapi menyembah patung. Ya, menyembah patung. Nah, tapi kalau mereka ini apa, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki atau tidak? Kalau tidak berarti sama dengan orang ateis, kan? Tidak bertuhan, ya. Tidak bertuhan, tidak mengakui apapun sebagai Tuhan. Itu orang-orang ateis, berarti lebih parah daripada orang musyrik. Orang musyrik masih mengakui, walaupun itu juga tidak ada, walaupun ngaku punya Tuhan dan Tuhannya yang menciptakan, tetap saja mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Karena apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, ya, ini hadis yang terkenal, hafal kita sudah ini hadis ini, ya. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Summa atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika alla yu'adzibahum. Ya, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah kalian tahu hak Allah ke atas hamba, atau apa yang harus dilakukan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, maka kemudian Rasulullah menjawab, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan apapun Allah dengan sesuatu apapun. Ini Rasulullah kepada Mu'adz, ya, kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian, tahukah kamu wahai Mu'adz apa hak hamba ke atas Allah? Artinya Allah akan memberikan apa kalau seandainya sudah melakukan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adzibahum. Allah tidak akan mengadab mereka, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini mungkin sudah pernah, ya, disampaikan, apapun yang terjadi berupa musibah itu bisa juga merupakan azab bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, yang kafir, yang musyrik, ya, yang munafik dan lain sebagainya. Bisa juga sudah diturunkan oleh Allah adabnya di dunia. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Karena ada ayatnya begitu. Demikianlah hukuman dari Rabbmu ketika menghukum satu kampung ketika mereka ini zalim. Inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi wajar kalau Allah kemudian menghukum mereka, karena
sudah dikasih macam-macam ya, makan, minum, kesehatan ya, rumah, kendaraan, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau taat kepada Allah. Wajar kalau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab di dunia ini masih hidup, untung kalau kemudian dia sadar kemudian tobat. Nah, masih untung seperti itu. Akan tetapi kalau begitu diadab di dunia ini langsung mati, Pak ya. Kafir, musyrik diadab di dunia langsung meninggal. Nah, apa yang akan terjadi di akhirat lebih dahsyat adabnya. Oleh karena itu ya, berdasarkan kepada pelajaran yang Allah berikan kepada kita, baik manusia zaman dahulu dan yang sekarang, ya kita harus berhati-hati, benar-benar membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kemusyrikan ya. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada Mu'adz ibnul Jabal. Baiklah jemaah sekalian, kemudian setelah itu Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Summa awsa bil ihsan ilal walidaini. Fa innallaha subhanahu ja'alahuma sababan li khurujika minal adami ilal wujud. Kemudian Allah memerintahkan agar supaya kita semuanya berbuat baik kepada kedua ibu bapak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keduanya penyebab adanya kita dari tidak ada menjadi ada, melewati ibu bapak kita. Wa katsiran ma yaqrinullahu subhanahu wa ta'ala baina ibadatihi wal ihsan ilal walidaini. Banyak ayat yang menggabungkan antara perintah beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya dengan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Berarti luar biasa, digandengkan oleh Allah. Seperti mana Allah menggandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, dirikanlah zakat. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, sama dengan ini ya, beribadah kepada Allah kok durhaka kepada orang tua, tidak bisa ya. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukht ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah berada di ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah juga berada di murkanya kedua orang tua. Nah, hanya untuk orang tua begitu hebat pesannya Allah, tetap Allah memesankan wa in jahadaka, kalau keduanya menginginkan kamu melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Tetapi cara tidak mentaati itu dengan tidak menyakiti dalam perkara yang lain, kan gitu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kalian kalau memang tidak mau taat kepada orang tua karena menyuruh kesyirikan, tetap harus dijadikan apa? Wasahibhuma. Kaulilah perlakukanlah keduanya di dunia ini dengan penuh kebaikan. Tetap kalau minta makan dikasih makan, kalau minta minum dikasih minum ya. Jangan mentang-mentang orang tuanya kafir sama sekali tidak ditegur. Dosa kita, Pak ya. Wah, ini orang tua saya kafir, ini tidak saya tegur. Kira-kira menurut ayat ini benar apa enggak? Wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua ya, kalaupun menyuruh kekufuran, jangan ditaati kekufurannya, perintahnya. Tetapi apakah kita kemudian tidak menegur orang tua? Tidak nyopo orang tua? Apa sampai seperti itu? Tidak ya. Nah, bagaimana Rasulullah pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah, Rasul, ini ibu saya ini musyrik, ini datang kepada saya minta tolong, bagaimana? Kira-kira saya layani apa enggak? Apa jawaban Rasul? Ya iya, itu ibumu, harus dilayani walaupun dia dalam keadaan musyrik. Nah, dilayani itu kira-kira disopo apa enggak, Pak? Ya pasti dipersilahkan. Ibu, Masya Allah ya, terima kasih datang, dipersilahkan duduk, mau apa, kan begitu.
Ya begitulah dihormati sebagai orang tua. Ya. Kalau nggak ada dia, mana kita ada, kan tidak mungkin. Ya. Nah, syukur-syukur kalau kemudian dengan perilaku yang baik seperti itu, akhirnya orang tua itu nurut kepada anaknya, kan begitu ya. Nurut kepada anaknya bisa masuk Islam, ya, bisa baik. Ya. Tapi kalau seandainya dipanggil oleh orang tua memang mungkin kafir ataupun dikatakanlah dituduh sebagai ahli bid'ah, kira-kira begitu ya. Ketika, nak, saya minta tolong supaya kamu pergi ke pasar belikan saya ini. Tidak mau dia, anak tidak mau. Ini perintah yang dalam bab ini perintah yang kira-kira harus ditaati apa enggak, Pak? Ya. Ini perintah yang harus ditaati oleh seorang anak apapun keadaan orang tuanya. Ya. Orang tua yang seperti itu dengan dosanya ditanggung sendiri orang tuanya. Ketika kita tidak taat kepada orang tua gara-gara kita anggap orang tua ini seperti itu, kita tuduh seperti itu, maka kita dosa gara-gara tidak mentaati perintah orang tua, padahal itu bukan perintah menyekutukan Allah, bukan perintah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tuanya sudah sakit. Wah, tidak akan saya jenguk orang tua saya selagi dia masih dalam keadaan kafir, selagi dia masih dalam keadaan musyrik. Tidak begitu ya, tidak begitu menurut yang kita pahami insyaallah. Wabil walidaini ihsana. Allah di sini tidak ngasih kata sifat. Kan tidak, wabil walidainil muslimaini, begitu kan, tidak ada ayatnya ya. Tetap wabil walidaini ihsana. Kecuali kalau kemudian diberikan sifat oleh Allah khusus yang muslim saja yang dan ini dibuktikan dengan bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian bagaimana juga nasihat Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya untuk tetap berbuat baik kepada ibu bapak selama tidak menyuruh kepada maksiat ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ayat-ayat yang banyak itu anishkurli wali walidaika. Kan begitu ya. Pesan Allah dalam surah Luqman ini, anishkurli wali walidaika. Hendaklah kalian engkau ini bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu ya. Terima kasih ya. Walaupun tidak memberikan apa-apa, cukup kita ada ini sudah jasa yang sangat besar bagi kedua orang tua kita. Nah, jadi wanishkurli wali walidaika. Demikian juga mungkin pernah ya dalam khutbah Jumat saya sampaikan tentang Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni, bagaimana beliau ini punya seorang ibu dan sangat berbakti kepada ibunya, sehingga Allah berikan balasan ganjaran kepada beliau, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau beliau bersumpah atas nama Allah, Allah pasti akan kabulkan sumpahnya. Ini kata para ulama karena beliau sangat berbakti kepada ibunya. Mungkin pernah kita mendengar kisah ada seorang wanita yang kemana-mana ibunya itu dicengklek ya, digendong ya. Ini luar biasa ya, sangat sayangnya kepada ibunya. Kalau pas capek ya istirahat, tidak boleh ibunya itu duduk di pasir ataupun di tanah, ndak ya, di pangku. Masya Allah, ini kan luar biasa. Orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Anishkurli wali walidaika. Kemudian juga Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar aw ahaduhuma kilahuma aw ahaduhuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan berkata jangan menghardiknya. Menghardik itu kan nyentak Pak ya. Menghardik tidak boleh. Orang tua itu ya kadang-kadang mungkin kita diuji oleh Allah dengan punya orang tua yang sudah sepuh namanya sepuh ya.
kadangan kembali seperti anak kecil. Ya. Sudah kita kasih ini karena sudah pikun, ya, sudah pikun, sudah dikasih, sudah makan padahal dibilang belum makan. Sudah ini dikira, jadi membuat jenengan kesel, kesel akhirnya orang tuanya disentai. Walaupun pikun, boleh nggak kita nyentak kepada orang tua kita yang sudah pikun, Pak? Nggak boleh. Allah juga mengatakan wala takullahuma uffin wala tanharhuma. Sampeyan niki jane ndak krungu. Jadi karena orang tuanya sudah pendengarannya sudah kurang, ya, diomongi kita suara kecil nggak dengar, ya, akhirnya kita sentak, ya, sentak dan sengaja kita sentak. Nah, yang seperti itu ndak dibenarkan. Ataupun ya banyaklah yang akhirnya atau karena ndak sanggup lagi mengasuh, memelihara orang tuanya, langsung ditaruh di panti jompo, ya, di sana ndak pernah dijenguk. Wis pokoknya saya serahkan di sana dengan duit, ya, sekian, ndak pernah dijenguk. Padahal orang tua juga punya hati, punya perasaan, ya. Ini anakku kemana ini, ya, nggak pernah melihat saya, nggak pernah menjenguk saya. Dia punya perasaan, punya hati, ya. Walaupun dia insya Allah sangat sayang kepada anaknya, nggak ingin anaknya itu soro, kan begitu. Nah, anaknya kok tega banget, ya, orang tuanya, karena apa? Nggak punya kesempatan, nggak punya waktu ngurus orang tua. Masya Allah. Kata Rasul, rohima amfun frein, ya, sampai berapa kali disebutkan celaka, ya, orang yang kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi tidak mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Ya. Bagaimana tidak mengantarkan masuk ke dalam surga? Nah, disentai terus, ya. Dihardik terus, ya, dimarahi terus, ya, bagaimana akan mengantarkan masuk ke dalam surga? Ya, tidak mungkin, ya. Jadi cuma sekalian ini, ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Banyak hadis bab khusus para ulama membahas tentang uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan adab-adab dengan orang tua itu ditulis secara detail oleh para ulama kita, ya. Kalau jalan itu tidak boleh sebenarnya kita ini berada di depan, orang tua kita berada di belakang. Kalau melihat kepada orang tua, ya, lihat ini tidak boleh kita melihat dengan mata yang tajam, ya, mendelii orang tua. Nah, itu tuh sudah termasuk bagian daripada durhaka. Ada kalau nggak salah Ibnu Sirin atau Sa'id bin Musayyab, saya agak lupa, ya. Kalau beliau berada di rumah ibunya itu ngomong itu seperti nggak kedengaran. Ngomong, Pak, ya, bicara itu seperti nggak kedengaran. Ditanya kepada beliau, kenapa sih panjenengan ini wahai Ustadz, ya, kok kalau di rumah ibu itu kok ngomongnya nggak keras, kenapa? Ya saya khawatir kalau ngomong keras-keras itu termasuk uquq, termasuk durhaka. Nah, jadi sampai seperti itu hati-hatinya mereka bicara. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, nah, tadi ayat yang saya katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana dan seterusnya, wa qul lahuma qaulan karima. Nyentak tidak boleh, marahi tidak boleh, tapi harus mengatakan kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang penuh dengan kemuliaan, kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, ya. Sebenarnya, ya, tanpa mengurangi apa-apa dengan bahasa yang lain, bahasa Jawa itu luar biasa, Pak, ya. Kalau dilihat dari sisi ini, ada bahasa yang kromo inggil, mak mangan, nah, itu kan kasar. Nggak boleh seperti itu. Qaulan karimah kepada kedua orang tua, kalau bahasa Jawa nggak begitu. Pak, Bu, monggo dahar, kan gitu. Halus, qaulan karimah. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada. Pak sudah makan, nah, Bu sudah makan, ya tetap saja seperti itu, hanya intonasinya aja, ya. Tapi dalam bahasa Jawa, sampun dahar nopo dereng, ya. Jadi ini lebih halus, ya, lebih halus. Nah, kalau dalam bahasa Arab untuk halusnya paling antum, kan, ya. Antum, ya. Kalau anta kasar, anti kasar, tapi antum atau
dipanggil ibu ya umi, abi kan begitu. Jadi tidak pakai anta, inti apalagi. Ya, jadi bahasa kasar ini harus dihindari kepada kedua orang tua. Karena Allah memerintahkan wa qul lahuma qaulan karim. Kata-kata yang baik ya kepada ibu dan bapak kita. Bahkan sebagai seorang anak supaya orang tua kita nggak sedih kalau jenengan sakit, nggak usah dipamer-pamerkan kepada orang tua ya. Kalau bisa nahan ya, nggak usah dipamerkan kepada orang tua. Pasti begitu, apalagi kalau orang tuanya jauh ya. Begitu kita kasih tahu, ditanya bagaimana keadaannya nak, aduh bu saya sakit ini. Wah saat itu sudah orang tua ini gelisah sudah waktu itu. Nah, kalau apa jenengan ya alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan oleh Allah ya, masih banyak yang lebih buruk daripada saya. Jadi insya Allah orang tua itu hatinya ndak risau. Jadi idkhalus surur ya, memasukkan rasa gembira kepada orang tua itu bagian daripada birrul walidain ya. Memasukkan rasa gembira. Sebaliknya kalau kita memasukkan rasa gelisah ya, susah kepada orang tua, itu termasuk dari uququl walidain ya, termasuk dari durhaka kepada orang tua. Makanya kita tidak boleh main-main dengan kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, nah kita masih punya kewajiban untuk wabil walidaini ihsan. Kita doakan ya dengan doa-doa ya. Kita mintakan ampunan atas dosa-dosanya kepada orang lain saja. Allah perintahkan begitu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, kan begitu. Ya Allah ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang mendahului dengan iman. Berarti semua orang yang lebih dahulu dari kita imannya, Allah memerintahkan kita untuk mendoakan mereka. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kita doakan terus ya, jangan lupa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Jadi itu terus kita bacakan, karena nanti kalau kita meninggal siapa yang mendoakan? Anak kita juga. Biasanya kan jarang orang itu mendoakan orang lain, Pak ya. Gimana harapannya itu tinggal kepada anak yang bisa kemudian mendoakan orang tuanya. Jadi jemaah sekalian, kita berbuat baik kepada orang tua kita untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita juga berbuat baik kepada kepada kita. Jemaah sekalian, menjadikan anak baik ini kan juga tidak mudah, tapi juga tidak sulit kalau kita tahu caranya. Ya, insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita berhenti di sini dulu. Insyaallah kita akan sambung pembahasan kita. Ayat ini masih di tengah-tengah nih, di awal ayat. Pada pertemuan yang akan datang, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku qouli hada astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.